warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali berjumpa di kajian. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan membahas manzumah Aqidatul Awam karangan Al-Allamah Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki Al-Makki, dan syarahnya yaitu Jalalaul Afham Syarah Aqidatul Awam. Manzumah ini disusun oleh Imam Al-Marzuki sebagai panduan dasar untuk mengetahui dan memahami akidah-akidah dasar yang harus diketahui seorang muslim. Nah, jadi rukun iman itu kan poinnya banyak tuh. Jadi ulama dahulu itu membuat sebuah manzumah atau susunan syair agar bisa lebih mudah dihafal. Nah, termasuk Aqidatul Awam ini. Abda'u bismillahirrahmanirrahim ila ibn Yasani walhamdulillahil qadim awwali wal akhiril baqi bila tahawli. Ini ada beberapa. Kenapa jadi Aqidatul Awam ini penting? Sesuai judulnya, Aqidatul Awam ini adalah akidah awam, akidah orang-orang awam. Awam maksud di sini adalah orang-orang yang baru belajar atau orang-orang yang masih belajarnya di tahap yang umum, belum detail. Itu maksud awam di sini. Dan di manzumah ini, susunan syair ini jadi pijakan dalam keyakinan kita, tauhid kita. Nah, lalu kenapa jadi ini ada manzumah ini ada? Ini diriwayatkan dari musannif, dari penulisnya Imam Al-Marzuki. Naqalal ulama wa anin nazim qissatan tarifah fi sababi naumihi hadhil manzumah la ba'sa bi naqliha wa hiya. Jadi ini ada kisah dari si penulis kenapa beliau sampai menulis manzumah Aqidatul Awam ini. Anan nazima rahimahullah ta'ala ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu radhiyallahu anhum waqifuna hawla. Jadi pada suatu malam Syekh atau Al-Imam Marzuki ini bermimpi bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Wa qala lahu, Nabi pun berkata kepada Imam Marzuki, "Iqra manzumat at-tauhid allati man hafadhaha dakhala al-jannah wa nal maqsuda min kulli khairin wa faqal kitab sunnah." Ulah manzumah, susunan kata-kata syair lah tentang tauhid yang bilanya menghafal itu sudah mencakup yang wajib kita ketahui, ngaran nabi, ngaran malaikat, kitab suci, sehingga kalau masuk surga tuh. Karena kan ini masalah keimanan dan mendapatkan kebaikan. Faqala lahu wa matil kal manzumah ya Rasulullah. Imam Marzuki pun bertanya pada Rasulullah, manzumahnya itu kayak pegerang. Faqala ashabu lahu isma' min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yaqul. Lalu para sahabat yang di dalam mimpi tadi berkata kepada Imam Marzuki, dengarkan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul abda'u bismillahirrahmani. Faqala abda'u bismillahirrahmani ila akhiriha wa huwa qauluhu, sampai Nabi tuntung memadahi itu, sampai dibunyi teksnya yang wasuhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusmi'uhu
falam mastaiqadha min manamihi. Jadi sampai di yang syair wasuhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi. Sampai di situ Rasulullah membacakan, lalu Syekh Marzuki ini, Imam Marzuki ini terbangun, falam mastaiqadha min manamihi qara'a ma ra'ahu fi manami. Lalu Sidin baca apa yang termimpi tadi. Fa wajadahu mahfuzan indahu min awwali wa ila akhirih. Soalnya Sidin hafal dalam mimpi. Summa ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam marratan tsaniyah waqta sahar fil manam. Lalu Nabi pun memimpi Sidin, menemui Sidin pulang untuk yang kedua kalinya. Ini pas termimpinya pada waktu sahur. Jadi Sidin goreng waktu sahur termimpi. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra ma jama'tahu fi qalbik." Faqara min awwali ila akhirih wa waqifun baina yadayhi. Sidin Syekh Marzuki membacakan mulai permulaan sampai terakhir di hadapan Nabi nih, dan para sahabat pun berdiri di hadapan beliau. Yaqulun, mereka berkata amin. Ba'da kulli baitin min hadhil manzum. Tuntung satu bait amin, kira para sahabat amin. Abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahim da min lisani amin. Alhamdulillahil qadimul awwal wal akhir baqi la tawli amin. Falamma khatama qira'atahu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam waffaqakallahu ta'ala lima yurdih wa qabila minka dzalik wa baraka 'alaik wa 'alal mu'minin wa nafa'a biha al-'ibad amin. Jadi di penutup perjumpaan beliau dengan Rasulullah itu dalam mimpi itu, Nabi pun mendoakan gasan Imam Marzuki waffaqakallahu ta'ala lima yurdih, dan Allah memberikan taufik kepada engkau apa yang Allah ridhai dan menerima dari engkau ibadah ini, dan memberikan keberkahan kepada engkau dan kepada kaum mukminin, dan bermanfaat akhiratul abad. Di pondok-pondok masih banyak dibaca nih, namun di pengajian itu biasanya yang masih membaca tuh yasinan ibu-ibu, masih ada membaca ini. Bilanya di pembacaan majelis lain ini pilihannya, nah itu macam ini dibaca pas bilanya pengajiannya siang-siang, bang yasinan siang-siang ini mau baca. Bilanya yang bermajelis dia mau baca. Bermajelis itu biasanya yang ratib berhadat karena latos lain, yang ini yang dibaca biasanya tergantung kondisi bang. Akhiratul awam marahnya. Nah sudah lalu Sidin apa ya bahasanya tuh memberitahukan kepada orang-orang tentang manzumah tauhid ini. Summa su'ilan nazimu ba'da tila'in nasi ala tilkal manzumah fajaba su'alam fazada 'alaiha manzumah min qawlihi. Jadi yang dari Nabi itu Sidin tambah lagi mempasakan wa kullu ma ata bihir rasulu fa haqqu taslimu wal qabul ila akhiril kitab, sampai habis syairnya. Jadi sebujurnya ini adalah bait-bait yang disusun mengenai tauhid, tapi dua syair supaya nyaman mengatakan. Dulu kami membaca ini tiap zuhur membaca, anak sebagian zuhur baca supaya ingat yang ngarang-ngarangnya, karena ini mirip kayak burdah itu kan syair, sama juga Imam Busiri itu mimpi Nabi. Jadi Imam Busiri ini dasar anak tentang Nabi Muhammad. Lalu pada suatu ketika Sidin ini stroke. Malamnya tuh mimpi lawan Nabi, model kayak dijapai Nabi itu hampir Sidin stroke. Nya kayak itu dia mimpi Nabi Muhammad tuh penyakit apa dijapai Sidin hampir. Mimpi Nabi dijapai Nabi sini, pas bangunnya tuh masih harum. Nah, itu. Makanya tuh mimpi Nabi itu lain perkara mudah, lain perkara yang nyaman dikisahkan. Jadi sampai nih bilanya temimpi Nabi Muhammad amun kawa kan sebuah kisah, amun hendak berkisah juga lawan orang yang yakin percaya. Nah biasanya temimpi Nabi Muhammad kawa ada kisah. Soalnya kayak ini misalnya mimpinya bujur, karena mendengarkan mengaraputakan, ngari ulang kawa. Karena nih man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqظah. Mimpi lawan Nabi ini khusus banyak kisah-kisah para ulama yang
temimpi Rasulullah SAW, termasuk ya Imam Busiri pengarang Burdah. Jadi bangun saya jadi dan itu apa ya keberkahannya. Jadi Aqidatul Awam ini masih dibaca di mana-mana kan. Padahal Sidin berapa ratus tahun yang lalu sudah menulisnya ini, tapi masih dibaca sampai hari ini. Jadi bila ada karangan ulama usianya lawas lah dan dibaca orang di mana-mana, itu berarti menulisnya ini ada rahasia tersendiri. Salah satu karamah ulama. Jadi kalau kita mengira karamah ulama itu misalnya lah kawa berhilang, kawa terabang, kawa berjalan di atas banyu, bukan hanya itu aja. Karamah ulama itu banyak. Misalnya karamah ulama itulah menulis kitab kawa banyak, waktunya sedikit. Karamah ulama semalaman itu kawa sembahyang berapa ratus rakaat. Karamah ulama kitab Sidin masih dibaca sampai hari ini, termasuk nih Imam Marzuki. Jadi para ulama itu merumuskan bila ada karangan ulama dan masih dibaca sampai hari ini, padahal usianya itu sudah lawas benar, apalagi tersebar kemana-mana, itu berarti hubungan si ulama penulis tadi lawan Allah tuh ada rahasianya, parak itu. Jadi jangan dikira lah kitab ulama tuh pasti sama bertahan, ada, karena ada rahasianya sehingga banyak dibaca. Sebujurnya ulama menulis kitab tuh banyak, cuma ada seberataan yang sampai kepada kita dan dibaca orang banyak. Salah satu kitab ulama yang lintas mazhab memakai, seluruh dunia memakai, itu adalah kitab Riyadus Shalihin. Amunnya versi Indonesia adalah berataan ormas memakai gitu. Nah, pasti tahu dari Riyadus Shalihin, karangan Imam Nawawi Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimishqi. Riyadus Shalihin itu seberataan. Apalagi Arba'in Nawawi. Bila disebut Arba'in itu identik lawan Imam Nawawi, padahal yang menulis Arba'in, kitab Al-Arba'in itu bukan hanya Imam Nawawi, banyak ulama-ulama yang lain. Tapi saking terkenalnya Arba'in itu lebih populer dinisbahkan kepada Imam Nawawi. Arba'in Nawawi itu tanda keikhlasan si ulama penulis. Jadi Imam Nawawi ujar Syekh Abu Fathah Abu Ghuddah. Syekh Abu Fathah Abu Ghuddah ini termasuk ulama kontemporer. Sidin menulis kitab. Ngaran kitabnya adalah Al-Ulama'ul Uzzab Alladzina atharul ilma 'ala zawaj. Ulama-ulama yang rela membujang, alladzina atharul ilma 'ala zawaj, yang lebih memilih mengabdi kepada ilmu daripada menikah. Di dalam kitabnya ini salah satunya ulama yang disebutkan adalah Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi itu pada sampai kawin ke Sidin. Jadi seumuran Sidin ini ilmu menulis, mengajar, itu aja. Ada pikiran yang lain. Kan ada pikiran yang lain. Itu aja. Dan disegani benar itu. Disegani benar. Itu rahasianya. Nah, nih. Qala an-nazim, kita masuk ke bagian yang pertama. Abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi daimil ihsani. Abda'u, Sidin memulai, saya memulai, ujar penulis, dengan nama Allah. Bismillah, dengan nama Allah. Warrahmani, pengasih, warrahimi, penyayang. Daimil ihsani. Daimil ihsani itu daim. Apa gerang daim tuh? Nah, yang pertama dulu lah. Ar-Rahman. Ar-Rahman itu maknanya adalah al-mun'im bi jalailin ni'am, ay usuliha. Kayak apa gerang maksud Ar-Rahman itu? Kayak Allah memberi iman, memberi keafiatan lawan kita, memberi rezeki, sama basar. Nah, itu sifat Allah yang Rahman. Adapun Ar-Rahim ini al-mun'im bi daqaiqin ni'am.
memberikan nikmat yang detail-detail, yang rinci-rinci. Nah itu Ar-Rahim sifatnya. Kayak apa? Apa ngarannya nih? Iman bertambah, lalu lakas dapat nikmat atau perajakian, rizki terbanyak, kemampuan akademik melebihi orang lain. Nah ini sifat Allah yang memberikan itu adalah Ar-Rahim. Jadi kalau kenikmatan yang secara umum itu sifat Allah Ar-Rahman. Kalau yang detail-detail tadi itu adalah sifat Ar-Rahim. Nah lalu ujung syairnya tadi daimil ihsani. Apa gerang daimil ihsan itu? Mutatabi'ul i'ta wal in'am min ghairi inqita. Daim itu selama-lamanya berterus-terusan, tatarusan, al-ihsan, berbuat baik. Jadi Allah itu memberikan kita kebaikan itu selawasan kada bampihan. Oksigen lah, oksigen itu semalam pas Covid mencari benar kita, harganya ada dan itu dilarangi. Hanya sebutin nikmat yang ngarannya oksigen, hanya oksigen tuh abot benar dari kita, stok habis oksigen, padahal yang di udara bahan tangan atau ada yang sehari stop dulu dari Allah Ta'ala oksigen. Nah ada, makanya ada iman ihsan. Yang sebenarnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu adalah bentuk syukur. Jadi Nabi Muhammad itu kan ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar, dosa sidin diampuni, masuk surga, bisi kunci surga. Tapi Nabi Muhammad tetap sembahyangnya behiman, sembahyang tahajud, sampai yang jadi membusiri itu zalamtu sunnata man ahya dzalama ila anishtaqat qadamahu durra min warami. Jadi membusiri lah, zalamtu sunnata man, aku zalim terhadap orang yang ahyal dzalama ila, menghidupkan malam, anishtaqat qadamah, bahasanya kayak ini. Nah jari musyirik sumpan lawan Nabi Muhammad yang sidin menghidupkan malam, sampai-sampai apa Nabi Muhammad tuh anishtaqat qadamah, sakit batis bangkak. Amun batis nih lah bangkak berarti lawas benar berdiri. Dan memang riwayat sahabat yang pernah umpat tahajud lawan Nabi itu lawas benar. Misalnya kayak riwayat Hudzaifah, Nabi itu lawas benar. Serakaat tuh nah bisa berapa surah? Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, lawas benar. Lawas benar tuh. Amun sahabat tuh nalah bepadah lawas disebut lawas tuh. Cuma sidin di rumah. Lain yang di orang banyak ada, Nabi di rumah. Lawas benar tuh semalam. Makanya kan Aisyah menakuni, kenapa Nabi pindah behimat benar. Level sahabat tuh lah dasar kayak itu bang. Nabi napa behimat benar? Ujar Nabi, afala akun abdan syakura. Apakah aku tidak menjadi hamba yang bersyukur? Jadi sahabat Nabi itu tahu bahwa buhan sidin itu ahli surga. Tahu kan? Nabi Muhammad kalau bang nama disembunyikan buhan nikam ini karena masuk surga bang. Tapi orang madahi bang orang-orangnya. Kada Nabi memadahi sudah. Walaupun Nabi sudah memadahi masuk surga dan itu sudah dijamin, sahabat yang dapat jaminan itu nah tetap berhimmat beribadah. Kadang-kadang kayak orang kita yang ikam nyata lulus dah, lalu santai aja lagi kada belajar. Kadang kayak itu sahabat malah berhimmat. Sayyidina Umar itu kurang apa sih ini? Kalau Sayyidina Umar lah, orang Sayyidina mulai masuk Islam. Di antara semua sahabat Nabi itu banyak berapa ratus. Di antara semua sahabat Nabi itu salah satunya yang Nabi request lawan Allah Ta'ala supaya masuk Islam, Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar kada, Sayyidina Utsman kada juga, Sayyidina Ali kada juga. Yang request pakai ngaran Allahumma izzal Islam bi ahadi umarain, Sayyidina Umar tuh yang pakai nama luar biasa berarti sampai Nabi request itu bah tuh apa pulang. Jadi gini nah Sayyidina Umar tuh nah yang beda dengan sahabat. Sidin berucap berapa kali Sidin berucap
kadalawas turun ayat membujurakan ucapan Sayyidina Umar. Bahasanya tuh rajulun mulham. Sepil-sepilnya tuh Sayyidina Umar berdahulu hantuk turun ayat. Jadi Sayyidina Umar tuh pernah ini jar Sayyidina Umar, jaka khamar nih haram sama sekali lah. Jakanya tuh nah. Waktu itu khamar masih diharamkan, masih ya separuh-separuh lah. Yang terakhir itu kan sebelum yang innamal khamru wal maisir itu ayat terakhirnya itu yang wala taqrabus sholata wa antum sukara. Nah, itu bilangnya nak sembahyang jangan mabuk. Lalu si Umar janganlah khamar nih haram makan selajur jigin. Ada baiknya. Kada lawas turun ayat membujurakan, si Umar turun ayat melarang khamar. Jaka istri Nabi ini di Jepang aja, kelihatan orangnya saling mana. Kada lawas turun ayat. Sayyidina Umar tuh kayak itu levelnya. Yang ujar Nabi bilangnya berjalan satu jalan, setan memilih jalan lain. Level Sayyidina Umar tuh kayak itu harus benar. Tapi Sayyidina Umar masih betakun lawan intel Nabi ngarani Hudzaifah. Hudzaifah ini memang mendapatkan keistimewaan memiliki list nama orang-orang munafik khusus ini. Sayyidina Umar tuh masih betakun Hudzaifah ngaranku adalah di nama-nama orang munafik. Sampai kayak itu masih kayak apa ya? Kita yang hanyar apa caranya nih, sembahyang rajin 5 waktu aja rasa benar surga kayak sahabat tuh kayak kaumnya tinggi gitu. Nah itu para sahabat. Nah Aqidatul Awam ini dimulai dengan nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim. Abda'u fi ta'lifi hadhil manzumah Aqidatul Awam bil basmalah musta'inan billahi azza wajal. Aku mulai kata musannif manzumah ini dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Pertama, mengikuti Al-Qur'an. Lalu yang kedua, karena mengumpati perkataan Nabi. Apa gerang? Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim wa aqta. Setiap perkara yang penting tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka fahuwa aqta itu kurang berkah. Jadi perkara apapun baca bismillah. Jadi bismillah itu doa untuk setiap perbuatan baik. Nah, ini umum apa aja. Sebelum makan bang digabung berarti bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Bangun guring ya, itu baik. Lalu yang ketiga, kenapa pakai bismillah? Ini ta'asyan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengumpati Nabi. Karena Nabi mau memulai kitab atau surat. Jadi Nabi itu bilangnya mengirim surat, memulainya dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah itu. Jadi ada 3 hal yang maulah si penulis ini memakai bismillah memulainya. Abdul bismillahirrahmanirrahim wa birrahim ibn ihsani. Nah, sudah habis. Itu yang syair pertama. Lalu yang kedua langsung masuk di pembahasan tauhid. Falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah taala itu al-qadim. Al-mawjud. Qadim itu apa? Al-mawjudul ladzi laisa liwujudihi ibtidaan wal mawjudul ladzi lam yazal. Allah Ta'ala itu bersifat wujud ada dan bersifat qadim. Apa qadim itu? Qadim itu adalah Allah Ta'ala ini huwal awwalu wal akhir. Allah Ta'ala itu maha awal yang pertama. Ada yang sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak gimana maksudnya jelas? Kalau manusia itu ada tanggal lahir, Allah Ta'ala ada. Jadi Allah Ta'ala itu menciptakan waktu, bukan terikat waktu. Kita ini terikat waktu. Bila sampai jam malam kita jam guring berarti. Sampai zuhur jam lapar. Nah Allah Ta'ala tidak terikat waktu. Karena apa? Allah yang menciptakan waktu. Allah Ta'ala tidak berpermulaan. Nah masalah qadim ini dahulu pernah tumbuh di zaman Khalifah Al-Ma'mun. Pertanyaannya tuh kayak ini, Al-Quran itu
makhlukkah kada. Begitu bilang Al-Quran ini qadim kah atau kada. Jadi ulama-ulama yang memadakan Al-Quran itu qadim, kalamullah qadim, bukan makhluk, langsung dieksekusi. Termasuk diantaranya Imam Ahmad bin Hambal. Ini paham Mu'tazilah. Jadi kan dinasti Abbasiyah itu didirikan oleh Abdul Abbas As-Saffah. Lalu ada di Sanaksidin ngarannya Abu Mansur. Gitu. Zaman Abu Mansur itu Mu'tazilah tuh beparak ke istana. Nah, jadi paham Mu'tazilah ini mulai menyebar di sana. Puncaknya paham Mu'tazilah ini adalah di masa Al-Ma'mun. Jadi Khalifah Al-Ma'mun ini kan anak Harun ar-Rasyid. Di zaman Al-Ma'mun ini, si Al-Ma'mun ini sangat menyukai paham Mu'tazilah, sehingga pas beliau jadi khalifah memberlakukan paham Mu'tazilah ini. Tidak hanya sampai di situ, beliau menakuni semua ulama tentang hukum kalamullah. Jadi yang bertentangan lawan istana waktu itu, terutama hukum Al-Quran, itu akan dihukum, termasuk diantaranya Imam Ahmad bin Hambal. Jadi tidak Imam Ahmad, Al-Quran itu makhlukkah ada, qadim ada. Imam Ahmad Al-Quran itu kalamullah qadim, di penjara. Jadilah di antara imam nang empat tenalah. Imam empat tenang. Imam Abu Hanifah meninggal di penjara. Jadi kenapa di penjara? Sidin itu disuruh khalifah supaya jadi qadil hudud, pemimpin mahkamah tertinggi. Dakun Sidin sampai dihukum dakun. Itu Imam Malik pernah jadi penjara, kepelampang lawan waktu itu juga. Imam Ahmad iya juga. Nang kadada tuh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berarti hebatnya Imam Syafi'i, bukan masalah hebat atau ada. Imam Syafi'i itu parah, anak dipancong juga ada. Hitungan detik juga. Jadi kan Imam Syafi'i itu waktu begawi di Yaman, ternyata ada desas-desus di Yaman itu pergerakan bebuhan Syiah, lalu ditangkapi, termasuk Imam Syafi'i. Itu khalifahnya Harun ar-Rasyid. Jadi Imam Syafi'i itu mulai Yaman sampai ke Baghdad dirantai, diirit. Sampai di hadapan raja, khalifah nih dah Harun ar-Rasyid nih. Tersalah jawab, mati itu. Salah jawab mati. Tayat sikong tunggal ikungan ditakoni. Sampai giliran Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini memang ahli syair, ahli kata-kata. Assalamualaikum dari Imam Syafi'i. Lalu ada syairnya yang Sidin ucapkan kepada Harun ar-Rasyid. Jadi Imam Syafi'i lawan Harun ar-Rasyid ini berkeluarga, di mana berkeluarganya Imam Syafi'i itu orang Bani Muthalib, sedangkan Harun ar-Rasyid Bani Hashim. Nah, Harun ar-Rasyid pas mendengar penjelasan Imam Syafi'i kayak himung nih, nah ada keluarga alim bener, kada jadi. Itu yang imam yang keempat, Imam Ahmad bin Hambal ini termasuk kasihan sih den, gara-gara itu jadi dikurung sampai 3 khalifah. Al-Ma'mun ada seigongnya, lalu terakhir itu rasanya Mutawakil. Zaman Mutawakil itu sih den tahanan rumah, bebas tahanan rumah. Nah pas jadi tahanan rumah itu Imam Bukhari datang ke Baghdad berguru lawan Imam Ahmad bin Hambal. Jadi Imam Bukhari itu datang tadi. Jadi kan Imam Ahmad bin Hambal itu waktu di Baghdad itu berguru lawan Imam Syafi'i. Jadi Sidin murid Imam Syafi'i. Nah, dan waktu Sidin masa tuhala itu Imam Bukhari berguru lawan Imam Ahmad bin Hambal. Selain itu juga Imam Bukhari ini berguru lawan ulama mazhab Syafi'i ngarani Imam Humaydi. Jadi berkaitan aja. Nah, murid Imam Bukhari itu Imam Muslim. Murid Imam Bukhari Imam Muslim. Tapi di Sahih Muslim itu kan ngaran Imam Bukhari. Kenapa aja? Karena pas Imam Muslim berguru lawan Imam Bukhari, Sahih Muslim itu sudah tuntung ditulis. Jadi kan sampai lagi menulis sih guru bahasa, tulis bahasa bang kali benar sudah tuntung. Nah, jadi kada terbuat ngaran Imam Bukhari di perguruan
Imam Muslim di Sahih Muslim tuh. Tapi padahal sebenarnya guru benar tuh oleh Imam Muslim di pakaitan. Ini yang masalah qadim tadi. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersifat qadim. Al awwali wal akhir. Allah taala itu maha awal, tidak ada Allah taala lahir tahun ini, ada. Al akhiri ba'da kulli syai'in bila nihaya. Allah taala tidak ada masa akhir. Kita manusia ada masa, ada lahir, ada meninggal, ada masa aktif, ada masa pensiun, ada jam bekerja dan jam istirahat. Nah, Allah taala tidak ada. Inilah al-awwali wal akhir. Allah taala itu ada terus. Sekelas sahabat bisa jangan diingat. Jadi waktu Nabi meninggal tuh tumbur sedih. Madinah tuh kayak apa ngarannya nih, mencekam lah, lain mencekam ketakutan lain, tapi kayak hening, kayak takjub Nabi meninggal. Padahal waktu Nabi meninggal tuh Jazirah Arab tuh pas Islam berataan gitu, lagi puncak-puncak sukses Nabi tuh meninggal. Ada sahabat Nabi yang mandam kayak udah apa-apa kan, kayak shock benar. Sayyidina Umar hamok saja. Siapa memadakan Nabi Muhammad meninggal, akan saya anok kan. Sayyidina Abu Bakar nih, Sayyidin menguasai keadaan, dan Sayyidin itu sudah memprediksi Nabi itu pas meninggal. Waktu apa? Waktu yang pas Haji Wada. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Surah ayat itu kaum muslimin gembira, alhamdulillah wahyu sudah sempurna aja. Syariat sudah selesai, alhamdulillah, gembira nih. Sayyidina Abu Bakar tuh kayak amun tuntung, berarti tugas selesai. Ciri-ciri ini kan. Makanya waktu Nabi meninggal, Sayyidina Abu Bakar ini termasuk yang paling tegar. Jadi pas Sayyidina Umar hamok-hamok, jar Sayyidina Abu Bakar, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Siapa yang menyembah Nabi Muhammad, sesungguhnya Nabi Muhammad sudah meninggal. Man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Allah, maka Allah taala maha hidup, tidak mati. Lalu dibacakan sini ayatnya, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'uqtina qarabatu man aqabikum. Nabi Muhammad itu rasul, dan kayak rasul terdahulu juga. Belanya tuntung selesai meninggal. Sama juga. Jar Sayyidina Umar lah, lah, kayak hanya mendengar ayat ini. Lah. Makanya yang di surah Al-Asr itu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr itu harus selalu dilakukan, saling mengingatkan. Sahabat ya saling mengingatkan. Nah, Allah taala tidak ada permulaannya, tidak ada masa akhirnya, ada terus. Bayangkanlah misalnya amun ada voucher HP sekali mengisi seumuran, kada perlu mengisi kuota lagi, nggak macam benar. Ada masa akhirnya, luar biasa. Ini kan cara HP ini kan dapat rusak, dijamin, luar biasa tuh. Nah, Allah taala tuh maha sempurna. Kada usah Allah taala tuh. Makhluk Allah taala nengarannya malaikat. Nengarannya malaikat itu luar biasa. Malaikat luar biasa. Apa luar biasanya? Malaikat itu memiliki akal, tidak memiliki nafsu. Jadi tugasnya itu sesuai perintah. Kada bata tawaran. Kalau malaikat pas kan malaikat itu ada ngarannya kiramal katibin yang mencatat amal baik dan buruk. Teguring, ingat catat ya. Dari semua manggil pak ada jadinya. Ada mungkin. Itu kenapa tugas malaikat itu memang berat? Ya karenanya kada bisi nafsu. Jadi standby terus. Kalau tertinggal kada. Itu malaikat. Itu makhluk Allah taala. Surga itu makhluk Allah taala dan dikekalkan. Bidadari makhluk Allah taala dikekalkan.
Berarti Allah Ta'ala ya jelas maha kekal sudah. Nah, al-baqi bila tahawul, al-baqi itu ad-daim alladzi la yazul, tidak ada tidak mungkin hilang. Kan misalnya inilah ada istilah orang, beliau itu legenda sepanjang masa. Wah, itu luar biasa dah. Mulai tahun 80-an, tahun 90-an, tahun 2000-an eksis terus. Amun artis itu mantap benar, Pak. Kadang-kadang matinya kan tuh. Itu mantap benar tuh sekelas manusia tuh. Apalagi Allah Subhanahu wa taala yang ada di stop-stopan. Kan normalnya manusia ini ada masanya. Artis tahun 90-an kita sambat kan ini ada tahu. Ada masanya. Sehebat apapun ada masanya. Nah, Allah Ta'ala ya maha segala-segalanya, ada masa akhirnya ada. Bila tahawuli, bila taghayyurin wa huwa tafsirun lil baqi. Jadi Allah Ta'ala itu tidak ada perubahan. Sedangkan manusia itu bisa berubah. Allah Ta'ala kada berubah. Kada berubah. Makanya salah satu doa itu ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika wa ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, sabit qalbi, tetapkanlah hatiku ala dinika wa ta'atik, dalam agamamu dan ketaatan kepadamu. Abu Lahab itu sayang bener loh Nabi Muhammad. Ketika Nabi lahir, Abu Lahab itu sampai memerdekakan budak untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad. Sayang benar sih. Waktu Abdul Muthalib hendak meninggal, ada dua kandidat yang akan mengasuh Nabi Muhammad. Satu Abu Thalib, yang kedua Abu Lahab. Cuma yang dipilih Abdul Muthalib adalah Abu Thalib. Sudah. Nah, setelah Nabi menikah memiliki anak Nabi Ruqayyah dan Ummu Kalsum itu menjadi menantu Abu Lahab. Ruqayyah lawan Ummu Kalsum jadi menantu Abu Lahab. Kawinkan berpaparakan aja. Abu Lahab tuh kayak itu paraknya Nabi Muhammad. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah waktu Nabi berdakwah pertama kali di Bukit Sofa itu yang di hadapan orang banyak, pertama kali yang mencela Nabi, mendustakan Nabi, Abu Lahab. Sampai kata-katanya itu kan ujar Abu Lahab, tabban laka ya Muhammad alihada jama'atana. Celaka kamu ya Muhammad, ini aja kah mengumpulkan kami uyuh-uyuh ke sini nah. Ini aja kah? Nah, langsung diangsuri Allah Ta'ala surah yang menjamin Abu Lahab di neraka selawasan. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Al-Quran tuh jarang menyambat ngaran. Al-Quran tuh jarang menyambat ngaran. Cek ya, jarang ada sambat ngaran tuh nah. Setiap kisah tuh kan mesti ada ngaran. Ashabul Kahfi kan ada ngarannya di Al-Quran. Kisah Ashabul Kahfi itu kan ada ngarannya. Orang tahu tuh bang, itu ditafsir di Al-Qurannya ada. Jarang menyambat ngaran. Abu Jahal tuh rancak disinggung Al-Quran, tapi kan didengaran sih di Al-Quran. Jarang. Kadida kata Abu Jahal rancak disinggung Al-Quran rancak, tapi kan didengaran sih. Abu Lahab ada satu surah full. Sudah tuh Abu Lahab. Abu Sufyan itu pemimpin di perang Badar, memimpin kaum kafir Quraisy. Di perang Uhud Sidin pemimpinnya, dan istri Sidin Hindun itu yang memakan hati Hamzah. Jadi Hindun itu kayak menyuruh Wasi untuk membunuh Hamzah, menombak mati, jadi dimutilasi Hamzah itu dimutilasi. Di perang Ahzab Abu Sufyan juga yang memimpin perang memerangi Nabi Muhammad. Tapi di akhir umur pas Fatuh Makkah Sidin masuk Islam. Abu Sufyan masuk Islam. Akhirnya masuk Islam. Sidin masuk Islam. Anak Sidin Muawiyah bin Abi Sufyan masuk Islam juga. Dan Muawiyah ini yang didoakan Nabi menjadi khalifah. Makanya sesudah Khulafaur Rasyidin dinasti Umayyah. Ini keturunan Abu Sufyan itu. Jadi bang apa jalan? Ya itu tadi
manusia ini bisa berubah. Makanya minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sahabat Nabi Khalid bin Walid. Jadi kan di perang Uhud itu Khalid bin Walid masih kafir. Khalid itu anak Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid bin Mughirah itu selepel lawan Abu Jahal. Pokoknya pembesar Quraisy yang ingkar Al-Walid bin Mughirah. Udah. Al-Walid bin Mughirah itu bisi anak ngarannya Khalid. Ya Khalid bin Walid. Lalu ada ngarannya Ikrimah. Ikrimah itu anak Abu Jahal. Ini sama-sama Bani Makhzum. Khalid lawan Ikrimah ini bakawan. Sama-sama anak tokoh. Sama-sama darah biru lah di kota Mekah. Tongkrongannya tuh tongkrongan circle yang orang menengah ke atas. Khalid lawan Ikrimah di perang Uhud. Kan yang kisah populer itu kan para pemanah mukahan. Lalu Khalid menyerang kan dari belakang. Nah tuh Khalid itu lawan Ikrimah tuh. Ikrimah tuh lawan Khalid CS. Tapi di Fathu Makkah, penaklukan kota Mekah, Khalid itu kan masuk kota Mekah. Jadi kaum muslimin itu masuk ke kota Mekah dari semua pintu masuk. Ngomong kayak Banjar ini kan pintu masuknya Palnam, Sungai Lulut, Jalan Tol, Handil Bakti, Jalan Sungai, Kawajuan. Nah, waktu Fathu Makkah tuh semua pintu dimasuki. Aman berataan kecuali pintu yang dimasuki Khalid bin Walid. Itu ada perlawanan. Siapa yang memimpin perlawanan? Ikrimah bin Abu Jahal. Yang asalnya besti benar di perang Uhud, sakanya pas sudah beda keyakinan di Fathu Makkah berhadapan nih. Yang ibarat bahasa Banjar tuh kawan bahari main keleker, kawan mencari kodok di pehumaan. Sekalinya pas ganal anak patimpas dah. Tapi kada jadi karena Ikrimah tuh kalah melarikan diri gitu. Nah, Imam melarikan diri, istri beliau minta ampunan kepada Nabi, diampuni, masuk Islam. Dan terakhir, sudahlah waktu zaman Sayyidina Abu Bakar, Ikrimah ini umpat perang Yarmuk. Perang Yarmuk itu melawan Romawi, jumlahnya jauh benar, selisihnya jauh. Jadi pas mungkin hari kedua atau ketiga, kaum muslimin ini sudah terdesak dah. Kayak perkalah tuh nah. Kayak ibarat kualifikasi Piala Dunia itu segrup Jepang, Arab Saudi lawan Australia lah gitu. Lalu apa yang terjadi? Ikrimah nih memberikan usul lawan Khalid. Khalid itu kan salah satu komandan lah di perang Yarmuk. Kayaknya bagus banget langsung menyerang ke tengah. Ada celah kosong. Jar Khalid jangan, itu potensi meninggalnya tinggi, matinya tinggi ya. Lalu jar Ikrimah, jangan kayak itu, aku tetap. Kenapa ya? Ikam nyaman banyak sama udah, Islam telawas, bahasanya mudahnya kayak itu. Dahulu waktu aku masih kafir, wani lawan Nabi Muhammad, masa ini waktu kebenaran kedua nih menggawe itu. Langsung Ikrimah tuh kayak pengumuman, man yubayyuni 'alal maut, siapa yang siap meninggal bersamaku. Lalu anak Sidin ngarannya Abdullah, berarti cucu Abu Jahal, ulun lahir 4. Nah, mungkin ada sekitar 400 yang ikut bersama Ikrimah. Walhasil menyerang langsung ke jantung pertahanan pasukan Romawi, sehingga di hari itu pasukan Romawi kocar kacir atau terdesak. Nah, setelah penyerangan Ikrimah dan Sidin meninggal di situ, kaum muslimin menjadi lebih berani dan memenangkan pertemuan yang tadi. Nah, ini yang bila tahawul berubah-ubah, Allah Ta'ala berubah-ubah lah. Allah Ta'ala akan berubah. Allah Ta'ala akan tetap abadi dan tidak akan berubah seperti manusia. Nah, sampai situ, sampai alhamdulillah qadimul awwali wal akhiri baqi bila tahawul. Insyaallah ini disambung lagi di pertemuan berikutnya. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah.